Oke, balik lagi bersama gua Ino dan gua Dio di acara podcast Tembak, tempat ngobrol anak koperasi by Kopnus Pos. Pos. Luar biasa. Hari ini cukup rame ya. Aduh, rame banget Iya. sih. Kira-kira ada 2000 orang ya 2000 orang yang belum nonton. yang belum nonton ya, dan belum subscribe. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup jauh, men. Jauh. Jaraknya jauh. Jauh, dari Wow. jauh. Dari mana tuh? Bandung. Si jauh. Karena kan sebelumnya dari Jakarta terus. Oh iya, dari kemarin Iya. bintang tamu kita kan dari Jakarta ya. Betul. Deket lah, ini jauh Ini banget jauh. sih. Hitungannya ya kalau naik mobil 2 jam lah. Kalau jalan kaki, Iya bisa 2 kali bulan purnama sama 2 kali ganti show. set, 2 kali puasa tuh ya. 2 kali puasa. Tapi sejauh ini lu masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kali Langsung ya. aja ya kita Kita sambut sambut Pevi Pevi Permana. Assalamualaikum. Gila gua pengen- Jauh-jauh dari Bandung. Soalnya sekarang maksimal 100 km. Oh iya Oh, benar, gitu. benar. Saya lumayan- Jadi nggak boleh lumayan ngantuk. kenceng-kenceng. Berarti Iya, kalau iya. jauh lu nggak sholat, musafir. Musafir. Bonus. Bagus Dijama, tuh. dijama. Iya, Bisa kan? bagus tuh ya. Enak ya jadi Gila. musafir. Ini ya, candaan lu agak-agak regional ya. Religius. Religius ya, salah. Regional. Salah. Tak kirain udah ganti namanya. Oke, Mas Pevi gimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat, baik. Sehat, baik. ya. Sangat baik. Udah tumbuh rambut? Alhamdulillah ini berkat pakai tanco. Oh, Tanco. Gue baru ketahuan tahu. dong ini tanco ya. Gue baru tahu Tanco bisa Angkatannya tumbuh ketahuan rambut. dong, Ya. angkatan berapa Membau nih? Aura-aura bakal pertanyaan nggak bener. Iya. Dari awal buka lift gue udah ngerasa ya. Udah nggak bener nih. Bener. Iya, agak-agak korslet emang. Iya, tapi Ya nggak terakhir apa-apa. kan saya lihat itu Mas Pevi Apa, Pepi kan gondrong? nggak ada rambut. Tadi- Terus jenggotnya juga Di mana itu Itu Pepi anjir. Pepi dikunci rambutnya. Astaga. Iya, kan iya. ya, V jadi P. Tapi kita memang Apa kenal? Memang enggak. Nggak kenal. Memang nggak kenal tuh tangannya gini ya. Iya, emang nggak kenal. Kirain Kan kayak- kayak kita ngomong misalnya si kenal tuh berarti kan nggak kenal. Iya sih. Kalau mungkin di Bandung Si kenal tuh, akrab si gitu. akrab. Nah, itu gue pernah tuh dapet itu di komen. Si Iya. akrab tuh. Iya sih. bener. Mas Pepi nih, pertanyaan basic nih. Nanya Sebagai orang kan Bandung ya, Iya. Sunda nih. Hmm. Pevi lebih sering dipanggil apa sih? Pepi kah? Atau apa? Nama gue tuh Victoria Eko Puma Eko Victoria India. PVI. Pevi kan? Pevi. Bukan Pepi gitu. Nggak Tapi biasa dipanggilnya kadang-kadang karena orang Sunda itu kan nggak bisa ngomong F, katanya fitnah. Oh, fitnah, bukan Betul. fitnah. Jadi Jadi nama gue tuh Pevi Permana gitu. Oh. Sama Pierce Hampir lah. hampir. Pevita Pierce. Pevita Pierce. Gitu. Sama Britney Pierce. Iya, masih dilanjutin sama dia. Udah. Telan Tanya aja dong, ya. tanya ntar diomelin lagi lu. Gila. Oke, Mas. Iya, Panggil iya. AA, Kang. Bebas. Bebas. Biasanya sih saya di rumah dipanggilnya Papi. Idi. Enggak. Pi, ya. Enggak, gue bebas sih, ada yang AA, ada yang akak. Saya panggil bebas aja ya. Bebas. Iya. Beb aja. Oh, beb ya. Karena kan manggilnya bebas gitu kan. Jadi gini bebas. jelek. Nah, Mas Pepi kan gue sampai Mas Pevi. Iya. Ya. Karir gimana nih? Soal karir. Karir ya, berkarir. Jadi banyak yang belum tahu saya juga, jadi Nah. saya harus memperkenalkan diri Betul, mungkin ya. betul. Ya, nama saya tuh Pevi Permana, saya lahir dari Bandung. Asal dari Bandung itu main skateboard sejak tahun 99. Wih, sampai sekarang main skateboard. Sampai sekarang alhamdulillah sampai Nggak sekarang berhenti-berhenti tuh. masih main. Jadi Capek 99 sampai sekarang belum pernah berhenti kecuali tidur. Mulai pertandingan itu tahun 2020
tahun berarti 2020 setahun latihan. mulai pertandingan, tapi mulai masuk ke kelas profesional itu 2005. Nah 2005 ini udah mulai 2004 udah mulai ikutan pertandingan di kelas open. 2005 juara nasional. Sampai 2015 berturut-turut jadi berapa tahun 10 tahun. 10 tahun berturut-turut jadi juara nasional. Juara Asia di tahun 2007 itu ada Asian Indoor Game di Macau waktu itu. Juara 3 itu dimana baru pertama kali ikutan multi event yang benar-benar harus pakai jaket Indonesia apa segala macam ya. Di Pada Macau akhirnya nyanyi Indonesia Raya paling kenceng paling salah. Hai gimana? Lah, Sebentar. Anda ke sebentar, podium lagi. Sebentar. Paling kenceng paling salah. Ini jangan dimarahin ya. Bagian salahnya kok bisa? Itu gimana? Karena udah nggak fokus. Yang pertama kan kayak wah, euforia terus sampai nangis juga. Jadi itu juga pertama kali saya pernah nggak nyanyi Indonesia Raya tapi nangis. Pernah saya. Karena keinjak. Iya. Itu. jadi Dan diinjaknya sama guru olahraga pakai pantofel sakit men gitu loh. Jadi ya that's why di sekolahan gitu upacara Indonesia Raya Biasa aja gitu ya. Malah main-main. Tapi ketika lu nyanyi Indonesia Raya di negara orang lain, bendera Indonesia berkibar itu rasanya beda, misterinya beda ya. Geter banget kayak gue cinta negeri ini. Tapi gue benci dengan sistem yang ada. iya aduh, sistem politik. Gak boleh. Gue ASN. Jadi gue nggak boleh ngomongin politik. Yes. Oh gitu. Jadi Kita nggak usah ya ngomong dari politik situ lanjut 2007. 2007 itu juara nasional dan kebetulan Indonesia jadi bintang tamu di 2002 bintang tamu jadi tuan rumah di Asian Games 2018 dan gue yang harus mewakilkan Indonesia untuk represent di skateboardnya gitu. Jadi pada saat itu memang berat banget nih. Dari cerita dari 99 itu udah ikutan pertandingan banyak banget gitu sampai pada akhirnya 2018. Tapi at the moment di 2018 ini beda rasanya. Apa tuh? Kayak ini pertama kali Indonesia dibikin pertandingan pertama kali skateboard dibikin pertandingan di multi event. Di mana Indonesia jadi tuan rumahnya. Jadi gua kalau kalah di situ kalau nggak best performance di situ akan mengecewakan Indonesia yang pasti dan mengecewakan komunitas banyak. Karena yang lu harapin itu yang kita harapin itu lu main bisa performance dengan bagus. Betul, gitu. apalagi di rumah sendiri kan. Tapi itu rasanya kayak ngantongin barbel nih kayak nggak bisa sampai kita lagi ngobrol aja malam-malam besoknya mau pertandingan tuh bisa keringetan basah gitu nervous gitu. Pressure men. Emang pressure-nya Pressure-nya tinggi. beda. Setiap ketemu orang juara ya. Semua ya. Wow. Itu Juara yang ya. bikin itu yang dak. Jadi lama-lama awal-awal juara ya semangat lama-lama ke press ya, ke press dan akhirnya kebayang kalau nggak juara gimana dan terngiang-ngiang lah sampai pada akhirnya lagi latihan pun sampai gua pernah nangis di dalam latihan gitu karena ternyata gini ya jadi atlet. Gua yang pertama kali memang ada training center apa segala macam. Biasanya kan skateboard olahraga urban kan. Betul. Terserah lu mau ikut pertandingan, lu mau jago, lu mau enggak. Skate itu lifestyle lah ya. Jadi nah sekarang ini skate ini jadi sport eventnya negara pemerintah gitu. Bahkan ada di Olimpik kemarin di Jepang gitu kan. Nah di situ kayak gue baru ngerasain bahwa ternyata dulu sering ya main bola kok kalah mulu sih. Ini komentator netizen. Iya, benar. Nah ternyata yang gue rasain itu bukan proses ketika kita pertandingan di hari H, tapi harusnya yang nonton itu lihat prosesnya mereka menuju hari H itu mereka latihannya. Fisiknya seperti apa segala macam sampai terik matahari kayak gua main skateboard dari jam 9 pagi itu sampai sore di Palembang sebelahnya sungai gitu. Kebayang gak sih mataharinya panas 3 banget. gitu kan. Iya. Itu sampai kayak gitu proses latihannya itu. Kadang-kadang kita ngelihat pas event terus kalah. Ya gimana sih? Segitu aja nggak bisa gitu ya. Lebih jago ngomentarin lah. Iya. Saya bisa merasakan itu ketika bisa jadi atlet gitu. Dan ternyata prosesnya ini loh yang kita harus apresiasi gitu kan. Betul. Nah, di situ mulai ikutan udahlah ya ketika hari H Asian Games dan alhamdulillah
medali. Medali. Ya di situ Perunggu udah ya, kayak kalau nggak lepas salah ya. perunggu ya. Betul. Perunggu dengan istilahnya udah maksimal Itu banget lah. iyalah. Karena silvernya Indonesia juga waktu itu. Oh. Jadi Indonesia emasnya Jepang. Jepangnya yang menang Olimpik kemarin. Oh Nah, jadi lumayan berat banget. Nah, Nah, sorry kalau gue potong. Maksud gue penilaiannya sendiri dalam dunia skateboard itu bagaimana sih? Kalau yang kita nih sebagai penonton kan ngelihatnya gitu. Iya. Nah, itu maksudnya apakah setiap style itu ada poin. poinnya sendiri kah atau gimana gitu? Kalau di dua kategori ini mulai lumayan objektif ya penilaiannya itu, tapi udah tahu sebetulnya penonton juga akan lah kalau sesama skateboard ya tahu nih si A yang akan menang, si B yang akan menang karena dinilai dari basic trick yang pertama. Udah bakunya gitu. Oke. Basic trick, medium trick, sama hard trick, sama combo trick. Oke, ada 4 berarti nih ya. Ada 4 kategori dan sebetulnya beda juga. Kalau apa yang tahu nama trik skateboard ollie misalkan ollie ya. Paling ollie itu ollie. loncat atau enggak board slide ya yang ke rel yang grind ya gitu. Saya 360. Saya ngelakuin 360 flip. 360 flip itu 360 putaran derajat ya. Balik lagi nggak tapi? Balik lagi ya. kan Karena 360 ya balik ya. Terus ada lawan saya nyobain trik yang sama. Nilainya pasti bisa jadi beda. Kenapa? Karena dia 3. stylenya, compactnya dia ngetrik, terus Landingnya gitu kali ya. landingnya itu perfectnya seperti apa gitu. Jadi banyak pertimbangan juri sih memang di situ. Berarti makin smooth gerakan lo. Nah, itu makin wah cakep banget gitu. Indonesia sekarang udah pakai 5 judge. Wow. Jadi 5 judge dinilai 5 judge? satu orang. 5. Ya, 5 judge ya. 5 judge. Nilai yang tertinggi sama nilai yang terendah itu di out. Jadi yang diambil yang range di yang yin yang di tengahnya. Oke. Jadi lumayan fair, cukup fair, sangat fair. Dan kita punya teknologi sistem sekarang. Jadi yang dulu kalau zaman dulu scoringnya ditulis kertas gitu apa segala macam dan juri sebelah nggak harus tahu. Nah sekarang kita punya hyperscore teknologi. Jadi itu gimana tuh? Atlet main 30 detik setelah atlet main skornya udah keluar. Jadi memang live. Jadi ketika atletnya, kalau saya jadi atletnya, gue kurang performance sih. Next run kedua kita harus lebih bagus lagi performance-nya karena kita bisa lihat rata-rata semua atlet gitu. Nilainya sekian. Nah, itu biasa satu kali itu tuh berapa round sih? Tergantung event biasanya. Tapi biasanya standar THB Technical Handbook-nya Indonesia ini 2 run di penyisihan, 2 run di final gitu. Cuman kalau ada lagi yang SLS nih World Champ-nya sekarang cuman 1 run di penyisihan, 2 run di final, sama ada 5 kali percobaan best trick one by one, satu-satu jadi. Tapi kalau percobaan tuh udah termasuk scoringnya nggak? Enggak. Jadi buat pemanasan doang tuh ya. Maksudnya 1 run itu dalam waktu 45 detik. Kita do the best 45 detik. Mau putus-putus runnya atau mau nyambung mau gimana, yang satu lagi 5 kali percobaan, 1 kali percobaan gagal atau tidak gagal udah dihitung 1 gitu sampai 5 kali best trick namanya. Best trick ya. Best trick. Sistem World Champ-nya kayak gitu. Makanya kita juga sekarang lagi ngerubah technical handbook-nya disamain dengan Olimpik. Mas ini ngerti banget ya teknik gitu ya. Iyalah. Iya. 25 tahun Pak. 25 tahun. Kalau saya sih jujur ya. Saya ngerti apa? Ngerti kalau saya harus nanya lebih banyak lagi. Iya. Berarti Anda nggak ngerti itu, Mas. Iya. Nah, Mas Pevi, gini. Tadi kan kita ngebahas nih soal bagaimana kompetisi itu kesulitannya. Terus habis itu juga bagaimana komentar-komentar orang-orang gitu ya. Nah, tadi kan sempat sampai nangis tuh. Iya. Itu karena kecewa dengan komentar mereka kah atau saking nervous? Saking capek. Pressure latihannya itu capek banget. Oke, kita ngomong kalau misalnya kompetisi nih yang kayak Asian Games kemarin. Itu menuju ke Asian Games-nya sendiri berapa lama? 1 tahun. Wah, gimana Sob? 1 tahun? Jadi dari training center sampai ke Asian Games ini 1 tahun nih. Kita punya 12 bulan untuk benar-benar bisa screening atlet. Jadi ada degradasi, siapa yang nggak main, siapa yang main, siapa yang entry by name ataupun yang
diistirahatkan gitu. Nah dari situ kita ada training tuh ada 2, yang satu training di negara di Indonesia, yang kedua try out di keluar negeri. Biasanya kita keluar sekitar 1-2 bulan. Tapi itu dalam kurun waktu 1 tahun itu? Iya dalam kurun waktu 1 tahun kita untuk ya, adaptasi lah ya, suhu apa gitu kali ya. Studi banding lah. Studi banding. Jadi kita ada Woodward juga tuh di Amerika yang sekolahan skateboard, memang kayak 7 hektar dia. Wow. Skatepark semua. Ada Tony Blank di sana. Tony Hawk ada. Ada Tony Hawk ada. Kita ketemu Tony Hawk. Ketemu sama Tony Hawk. Iya. Masih sehat dia? Alhamdulillah. Sehat. Masih Kemarin pro sih skater. Masih sering minum habatus sauda dia. ya. Dia Jadi masih pro skater gak sih dia? masih Terakhir Atau udah Roma. pro yang problem di Woodward itu kita bisa training kayak udah package lah segala macam untuk edukasi dan lain-lain. Baru kita ke kota ke California, kita skate bareng sama pro gitu biar tahu juga kalau skater pro itu how to learningnya gimana gitu kan. Terus banyak juga dapat ilmu dari mereka. Terus balik lagi ke Jepang gitu. Jepang 2 minggu, lihat anak-anak kecil di Jepang juga udah gila. Gue punya cerita. Kecil-kecil udah gila. Iya. wow, kasihan banget. Kasihan ya. Gue punya cerita kedisiplinan si Jepang atlet nih. Oh ya, coba gimana nih, seru nih. Jadi gue pertandingan World Champ di Jepang, Fans Park Series waktu itu. Gue datang ini jam 2:30 sore. Itu lagi enak-enaknya momen buat main skateboard tuh. Oke. Golden time-nya tuh. Golden hour. Ya, golden hour-nya tuh segitu. Ketika gue turun, ngelihat udah kayak Tamiya tuh di dalam bowl-nya tuh. Main. Itu Itu bocah-bocah tuh ya. Bocah Umur berapa semua, tuh? Umur 7 sampai 15 lah. Lu nggak tanya itu pas mereka main pakai Game Shark ya gitu. Curang. Itu udah kenceng-kenceng banget dan gak ada yang mau ngalah. Dari situ mereka fokus main semua. Dan Tabrakan akhirnya gitu. saya dari 2:30 sampai jam 6 sampai tutup itu main cuma 3 kali turun. Oke, gue harus balas dendam. Besok gue main ke sini harus paling pagi. Sebelum skatepark buka gue harus udah ada di sini. Oke. Akhirnya ada shuttle kan di hotel ini, tapi gue naik tren lah karena shuttle-nya belum, udah cepet-cepetan naik tren. Terus gue yang kayak masih santai, masih pagi, masih tutup tuh si gerbangnya. Gue sarapan dulu aja, makan-makan, minum kopi gitu kan. Gak taunya pas masuk mereka udah sebanyak itu juga. Jadi sama kayak lu nungguin itu ya. Terus gue buset pengen dapet masih gila ya. pakai jaket gitu udah terbang gitu kan. Tapi berarti pas udah buka mereka udah di dalam. Iya, dan sebelum buka mereka udah prepare, udah pakai padding, udah pakai helm, udah pemanasan. Gua nunggu buka dulu baru pemanasan, baru pakai padding. Jadi jatuh-jatuhnya ketinggalan juga. Itu gitu. pas dibuka Etiknya Jepang beda. surprise, gue udah di dalam. Lu Sorry nih. That's why Jepang sekarang bisa itulah. Ada ini gak sih skater kan, kalau tadi kan lu ngomongnya kan baru SEA Games kan, baru tingkatnya Asia ya, yang World Champions gitu loh. Iya. Ada gak sih? Ada ya? Ada. Olympic World Champ. Olympic World Champion. Olympic World Champ, terus ada Street League, SLS itu World Champ juga, udah kayak NBA-nya. NBA, Ya, NBA. kalau di basket tuh NBA-nya. Nah, berarti kalau Hadiahnya boleh juga nih. 1,5 miliar juara satunya sekali event. Biasanya dia bikin 1 tahun tuh ada 6 event, 6 kali event. 1, berapa? 1,6. 1,6. Wah, itu kalau didepositoin di Koknus Pos sabi tuh men. bunganya. Wih, gila. 9,25%. Wih, Gila, imbal pas jasa. banget. Masuk. Bayangin. Biasanya 9,25% tanpa 1 riba. M kalau 9% aja udah berapa? 90 juta. Ya. Lu Iya, ngapa-ngapain? Doain gua juara 1 ntar gua invite. Amin. Gua doain. Amin. Ya. Nah, berarti kalau gua boleh tambahin nih. Kita ngomong soal yang anak-anak di Jepang tadi lah ya. Berarti memang dari kecil tuh udah difokuskan kalau memang mereka sukanya. Bahkan nomornya pun kayak ada street, ada park. Street itu yang main besi kan. Yang main tangga gitu namanya street. Aduh, gue kalau ngeri banget park tuh yang main lebih ke terbang-terbang, dia lebih ke kayak bowl, kayak Oh, kolam. yang gini ya. Ya. Nah, kalau saya kan nih, saya di Indonesia nih. Saya dulu juara nasional yang tadi disebutkan itu juara street. Ketika Asian Games gue main di park. Ketika waktu itu gue pernah juara game of skate. Waktu di Vietnam pernah juara vert. Itu beda semua Vert tuh apa kategorinya. ya? Vert tuh yang kayak Tony Hawk. Oh, Dia yang lebih kayak tinggi U gini gitu ya. Nah, gua dulu juara Asia di Vietnam waktu itu. Nah, kalau di Jepang itu tidak boleh anaknya main di yang lain-lain. Kalau lu mau Situ street di aja. street, kalau lu mau di park Fokus di ya. park gitu. Itu Fokus. fokus. Berarti yang di depan ini bocah-bocah yang tukang suka main di jalanan
berarti dia udah fokus dari Udah awal. fokus. Jalanan Mainnya di di jalan aja terus gitu ya. Iya. Dan di Jepang ini orang tuanya galak-galak juga lumayan. Oh gitu. Kayak aku nggak bisa main bercanda ketawa-ketawa. Gitu ya. Udah gitu. Serizawa. Work ethicnya Iya. Jepang. Tapi sih. Indonesia gua mau terapin karena sekarang gua jadi ketua kan. Oh. Widih, tepuk tangan dulu dong buat Mas Pevi. Tapi Ketua pernah- apa nih? Ntar dulu. Ketua kan? Pres Indonesia lah. Ketua Skateboard skate ya. Indonesia. Wih. Kemudanya udah kan ketua. Udah kemarin. Oh, kemudanya Kemarin. sekarang jadinya ketua. OTW, ya. Oh. Nah, udah jadi ketua dan saya akan insya Allah lah pengalaman sama teman-teman timnas juga udah tahu lihat proyeksinya Jepang kayak gimana bisa sampai juara dunia gitu. Kita akan terapkan ini ke timnas Indonesia. Bahkan saya lagi develop timnas nih sekarang. Oke. Jadi September ini lagi mau Asian Games. Mudah-mudahan pemerintah juga hopefully full support. Support. Amin, amin. Karena skateboard ini yang mungkin masyarakat juga Nah, coba belum gimana? tahu nih. Skateboard ini sekarang udah masuk ke layernya 1 di government. Jadi layer 1 tuh ada bulu tangkis, ada swimming. udah Swimming masuk ya. dalam Berapa layer sih prestasi. sebenarnya? 3 layer. 3 layer. Ada layer A, layer B, layer C. Nah, si layer A di mana layer ini yang olahraganya itu road to Olympic. Semua yang akan masuk ke Olimpik Olimpik, ya pasti akan masuk dan pasti disupport sama pemerintah. Yang kedua, ketika government ini sudah mengakomodir semua layer A, baru dia lari ke layer B untuk memperjuangkan layer B pun bisa supaya untuk bisa Olimpik atau multi event kayak Asian Games dan lain-lain. Oke. Layer C di mana memang yang tidak ada historinya Dalam prestasi. tapi pemerintah masih membuka peluang untuk layer C ini bisa pergi ke Asian Games, ke SEA Games gitu, tapi tidak untuk Olimpik. Cuman biayanya sendiri. Mandiri. Jadi biaya mandiri terserah istilahnya PB-nya itu mau pakai sponsor atau mau pakai apa terserah gitu. Yang penting ini disupport sama pemerintah untuk administrasi dan lain-lainnya gitu. Nah, si skateboard ini balik lagi udah ke layer A sekarang. Jadi road to Olympic otomatis skateboard ini udah priority sportnya Indonesia gitu. Karena kita punya prestasi dulu Prestasi di di Asian situ Games itu 4 medali. 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Di SEA Games kita 5 medali, ada 1 emas, 2 perak, 2 perunggu. Nah, di Asian Games September ini saya targetkan untuk Indonesia itu punya 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Amin. Kita Amin. akan Amin. develop dari benar-benar dari awal dari day one-nya kita training center sampai ke podium dan nyanyi Indonesia Raya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Jadi ya. memang di develop dengan bagus karena sebelum-sebelumnya belum ada pernah yang develop seperti ini. Saya kan atletnya dulu kan. Jadi tahu banget nih, aduh ini sayang banget, ini sayang banget nggak di framing, ini sayang banget nggak momen ini lose moment gitu apa segala macam. Nah, kita akan develop memang benar-benar kayak Indonesian Idol. Kayak di mana eliminasinya ada, terus kayak Ada TC-nya lah ya. Day one ya day to day-nya ada. Kalau mau bisa sampai ikut kompetisi gitu. Ya. Ada ininya nggak sih? Ada Spesifikasi lah ada. ngomongnya gitu. Nah, spesifikasi yang saya buat rules sekarang ini ada tiga nomor. Yang pertama kelas elite, yang kedua kelas open, yang ketiga kelas junior. Nah, di elite Kelas ini IPA ada? IPS ada. IPS ada ya. Oh ya. Nah, si elite ini itu udah cuman 20 orang aja di Indonesia. Emang bener-bener yang timnas tadi. Umurnya Timnas, dibatasin nggak ada, nggak ada ya? umur. Karena di timnas aja paling kecil ada 10 tahun. Udah di timnas tuh. Udah di Itu bukan timnas. yang kan tadi kan ada elite apa sama Elite, junior. open sama junior. Junior ini umur atau emang early life Kalau early stage junior gitu ya? ini umur, kalau yang lainnya nggak ada umur, skill by skill. Dia umur 10 tahun udah timnas, kita umur 10 tahun ngapain? Masih main gamebot. Sama game buat yang ditarik. Iya bener. Sama ngupil terus dites rasanya gimana itu gue inget. Sorry, Gua aja. Iya udah. Ya, tapi Indonesia di Asian Games 2018 skateboard dapat peraih medali termuda di seluruh cabang olahraga itu dari skateboard. Ada orang Jakarta, Nyimas Bunga namanya. Itu 12 tahun waktu itu. Cewek. 12 tahun cewek. Wis, cewek 12 main tahun. Bunga coy. Iya. Iya enggak maksud gua. Anak skateboard kan biasanya identik sama Iya, cowok. Cowok. ya Nah, kan? sekarang Ini kelasnya cewek. di Indonesia tuh putra-putrinya udah
kemarin aja saya baru ngadain Slacknas nih. Di kelas opennya putrinya ini kalau masuk ke cowok dia tetap juara 1. Wow, berarti Jadi lagi memang lagi hype perkembangannya banget ya prestasinya lagi Mulai bagus dari banget. kapan sih sebenarnya perkembangan olahraga skateboard ini sendiri? Kalau yang sebenarnya skateboard ini kalau saya lihat kan setiap tahun ada skateboarding day. Betul. 21 Juni itu selalu kelihatan tuh tiap tahun perkembangannya. Tapi signifikannya itu ketika Asian Games. Ketika paradigma orang tua yang dimana zaman orang tua gua tuh bahaya main skateboard tuh nggak boleh gitu. benar. Bahaya dan mau jadi apa? Nah, Poinnya mau jadi apa lu main jadi skateboard apa tuh? tuh Karena yang pertama. ada buang-buang duitnya duit, nggak sih? Iya. rusak-rusakin badan, terus nongkrong nggak bagus, misalkan nggak tahu gimana lah gitu. Cuman kalau paradigma orang tua zaman sekarang itu adalah orang tua saya, maksudnya saya sudah jadi orang tua gitu. sebagai orang tua. Jadi saya tahu skateboard itu apa, olahraga urban itu apa, ditambah prestasinya ada. Indonesia sekarang jelas sudah ada prestasi, istilahnya anak kecil aja udah sponsorshipnya banyak, udah banyak banget jadi brand ambassador gitu kan. Iya sih. Yang ketiga yang paling ini lagi hot buttonnya ke orang tua kena itu skater bisa jadi PNS. Oh, Ngomong-ngomong PNS nih, Ya. kok langsung jadi PNS? Tapi itu Skater sebenarnya udah bisa dari jadi dulu PNS. tau Mas. Nah, Tahu nggak? lu Gua duluan nggak pernah ada PNS. berharap ingin jadi PNS dulu ya. Ya. Tidak pernah ada mimpi untuk menjadi itu dan bahkan dulu gue sempat putus kuliah. Sedih nggak? Waktu putus. Enggak, lebih Putus. sedih putus cinta. Oh iya. Nah, Putus cinta. putus kuliah ini gara-gara gue main skateboard. Jadi at the moment itu gue cuma punya uang sekitar 8 juta gitu waktu itu. Gue harus bayar kuliah, lanjutin kuliah atau gue beli motor buat mobile gitu. Oh, buat ngikutin buat bisa main skateboard apa. Nah, akhirnya gue memilih untuk beli motor biar gue bisa mobile karena gue SMP aja udah ngekos. Oh gitu mandiri ya Anda ya? SMP udah keren ngekos banget gue tuh, Mas. anak satu-satunya terus di Ford kelas 3 SD terus udah gitu survive sampai Sampai menikah sekarang. sampai waktu Betul, itu. betul. Dan itu gue bingung akhirnya memilih untuk tidak sekolah lagi. Tidak gitu. lanjut. Jadi tidak ada istilahnya udahlah gue pengen main skateboard aja. Ketika menang di Asian Games dan dapet privilege lah ya, dapet privilege seluruh atlet di Asian Games 300 atlet ini bisa mencalonkan menjadi CPNS. Oh. Menjadi CPNS tahun 2019. Akhirnya saya ngejalanin tapi masih maju mundur gitu. Masuk enggak. Akhirnya last minute gue harus latsar, harus wamil. Wah gue kayaknya enggak deh, gitu. Dan akhirnya pas gue konsultasi sama senior di Kemenpora, bro sayang banget kalau ini apalagi represent dari skateboard cuman gua satu-satunya nih. Kalau gua nggak ngambil ini, ya udah skateboard pasti akan terbengkalai dia bilang. Nggak akan ada yang memperhatiin di dalam ordal. Iya emang orang dalam lebih bagus ya pada Pada orang. akhirnya gua coba ternyata fun dan sekarang memang udah sesuai kebutuhannya gitu. Karena skateboard ini needs-nya butuh diakui oleh government gitu karena prestasinya udah jelas, perkembangannya udah jelas, atletnya bagus-bagus gitu. Tapi kalau nggak ada orang yang di dalam governmentnya itu nggak akan ada yang memperjuangkan itu. Oh jadi Anda ini sebenarnya orang dalam. Ordal. Jadi gua resmi jadi ASN itu 2020. Oh. Bisa bantu saya bikin kartu keluarga Mas? Beda Mas. Oh beda ya? Beda di di Sukcapil. Gua di Kemenpora. Oh di Kemenpora. Ya, gue di Kemenpora di Putih 4 bagian prestasi dan sarana prestasi. Sarana dan prestasi. Ngomong-ngomong soal PNS nih men ya. Pegawai Jadi, negeri swasta. Pegawai negeri Skateboard. skateboard. Keren juga tuh. Jangan ditiru ya, itu bukan singkatan yang benar ya. Pegawai Jadi negeri sipil ya. pegawai negeri sipil. Nah, kita kan juga Kopnus Pos ini adalah koperasi sebenarnya. Koperasi yang Bekerja sama. dengan BUMN yaitu Pos Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal PNS tadi, jadi kita ini dari Koperasi Nusantara ini salah satunya adalah kita membiayai pensiunan dan salah satunya adalah PNS. Salah satunya. Nah, jadi kalau nanti Kalau udah pensiun. kalau sudah pensiun. Tapi kalau mau pensiun dini, Oh jangan. ya itu kembali ke ranahnya Mas Pevi sendiri ya. Anak 3. Anak 3 men. Anak 3. Alhamdulillah. Luar biasa. Mau nambah lagi sih, Mas? Rencana ya kalau istrinya bersedia mau nambah lagi. nambah Oh istri. gitu. Nambah Coba istri. kita lihat Bukan, ke sebelah nambah sana. bukan, bukan nambah Lu istri. kok malah lihat ke belakang lagi. Lihat sini. Iya.
Jadi Bukan kalau nambah istri, nambah anak maksudnya. anak udah main skateboard bahkan. Wis. Anak gua udah mau SMP. Anak sudah mau SMP. Nah, lu sebagai orang tua ngelihat anak lu main skateboard pasti ada rasa deg-degan juga dong. Kayak takut jatuh atau gimana. Nah, gimana cara lu Jadi untuk beda ya, gue ngajar juga kan, gue punya akademi juga Akademi di skateboard Bandung. Gue kalau murid gue jatuh tuh gue langsung Iya. tapi pas anak gue jatuh jadi bapak jadi di situnya jadi Iya, bapak. iya. Tuh kan udah ayah bilang jangan coba. Waduh. Kalau ke murid gue nggak gitu. Tapi kalau ke murid langsung gimana? ke ngobrolin teknik, kenapa lu jatuh gini. Kalau ke anak? ke anak jadi kan ayah juga bilang nanti dulu gitu kan apa segala macam. Jadi worry-nya lebih tinggi. Worry-nya lebih gitu. tinggi. Naluri orang tuanya keluar. Makanya akhirnya gue berpikir untuk ya udah deh dilepas aja sama Kalau yang semuanya akhirnya daftar sebagai anak angkat lu biar nggak dimarahin gimana? Kan boleh. Bisa, biar bisa. dimarahinnya nggak gitu. Pak, Bisa aku mau begitu. daftar. Nah, biar dimarahinnya yang Wallace Punten, aja. Aku manggilnya Kang aja ya. Kakak. Gitu. Berani banget jadi anak. Iya. Jadi pada Nah, akhirnya itu terus di waktu belajar pertama kayak gini. Gue sih menganggapnya belajar apapun itu Iya. harus belajar resikonya dulu. Kayak contoh gue waktu itu ikut bela diri, Ya, gue belajar sama, jatuhnya sama, dulu iya. supaya gue tahu nih kalau jatuh gimana biar nggak cedera banget Iya. lah. Nah, apakah di skateboard juga seperti itu? gue berpikiran itu ketika udah patah. Oh sempet. Sempet patah lu Mas. Jadi patah banyak di sini, di sini, di kaki, sebentar, men. di Di sini? sini. Ya, Jatuh. di sini yang lebih tragis sih waktu itu patahnya kena kacamata. Aduh. Jadi jatuh. Lu Ada jepit? tuh di YouTube saya ada. Makanya di subrek. Subrek ya, nanti di subrek. Di sini tuh jatuh, terus ke flat gitu, akhirnya diretak. Kan kalau di tulang pelipis mata ini nggak bisa diapa-apain, jadi nggak boleh ketawa sebulan. Kalau ketawa nih, ketawa gini, dia ngebuka lagi. Jadi harus Nggak boleh diwakilin gimana, aja jadi gitu ketawanya. straight face gitu. Ada yang lucu. Kebayang nggak kan di Bandung orangnya yang lucu Iya. semua kan. Parah. Kalau tiduran juga gitu Kalau kan. tidur nggak Nggak ya? terlalu, Nggak cuma terlalu ya? ketawa aja yang Iya, gini. aduh Iya. sakit banget. Sakit Berapa lama itu. tuh? Itu kayak digebukin akhirnya gede-gede. Lagi pertandingan Itu internasional. bisa kenapa kacamatanya natap begini? Jadi ada Jatuh, men. down rail itu kurang lebih 5 meter. Terus saya nyangkut, nggak papannya nggak ke bawah, akhirnya jatuh. Aduh. kena selangkangan. Oh shit man, itu yang paling Saya gue takutin. nahan selangkangan, akhirnya jadi nggak kontrol gitu. Akhirnya iya. Jedang. kaki di atas, kaki di kepala di kaki gitu. Kayak kerja dong. Iya, kepala jadi kaki. Daripada Jatuhnya gini nih. Iya. Udah Mas jangan ditiruin lagi, udah kasihan. Udah bengkak banget lah akhirnya. Aduh. Terus kaki patah. Kalau kaki ini kan ankle ya. ke dalam, biasanya ankle kan ke Iya, dalam nih. cengklak. Kalau gua keluar, Lu ini UFC apa skateboard sih? Serem banget. kalau gua Berarti keluar, gini ya batanya ya. ya itu juga ada di YouTube tuh, keluar. Nanti subrek ya. Ya keluar. Terus itu mau road tour Asia selama 30 hari, itu baru hari pertama. Waduh. Jadi gua balik ke Bandung. Waduh. Dieliminasi di Jadi Malaysia gimana, itu. Pakai pergantian pemain gitu Enggak banyak kan kita yang main, udah 20 orang gitu yang main. Nah itu Berarti hitungannya perwakilan Indonesia hilang satu dong tuh. iya, parahnya itu si kaki, tangan di sini retak. Terus Itu. Lu saking stresnya rambut lu kok jidat lu kenapa jadi ada kumis ya? Gue ngebayangin yang tadi, yang Iya, apa? yang Daun apa? kaki. Daun Ya, apa? down rail. Down rail. Ini pernah apa ya, gue lupa. Ini copot. Dislocated. Karena ini dislok ke bawah, jadi yang patah tulang ini. Tulang. Oh, yang di sini ya? Tulang tidak berfungsi sebetulnya katanya ini, kalau kata jadi ini Tapi cuma sekarang udah ada fungsinya. tulang rongga. Udah ada fungsinya. Udah kemarin nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu Jadi namanya ini tuh tulangnya ini cuman buat menahan ini doang, menahan dislok doang. Ketika dislok lu ke bawah, ini udah pasti Tapi turun dari ke bawah. sekian banyak cedera, apa yang membuat lu kembali? Komitmen. Nggak kapok. Nggak komitmen. komitmen. Ya, jadi gua dari awal main skateboard, pertanyaan yang tadi gitu. Dari awal main skateboard udah tahu resikonya tinggi, udah tahu, tapi gua udah komit gitu. Kalau gua main ke sini ke skateboard, jangan sampai cuman main-main doang gitu. Karena resikonya tinggi. Iya. Nah, jadi kalau lu udah nyebur ke situ, lu harus hajar langsung nyelam gitu kan istilahnya bahasanya. Pada saat awal gua patah,
gua udah komit dari awal sebelum patah kalau gua udah tahu resiko ini. Jadi gua bakal main terus. Akhirnya 6 piala gua ditaruh di lemari tanpa sepengetahuan orang tua. Wis. Oh gitu. Ya karena orang tuanya nggak ada. Oh iya Ya, benar gue juga. kira orang tua nggak support ya. orang tuanya ada, Kenapa orang dark tuanya jokes ada. ya? Gelap sih, gelap. Enggak, ada. Jadi waktu itu gue pernah tinggal, memang waktu itu masih kelas 1 SMP, tinggal di nyokap doang. Waktu kelas 1 SMP itu terus disimpan piala, 6 piala disimpan. Pada akhirnya nyokap udah tahu gitu, oh ternyata masih main skateboard ya gitu. Tapi udah ada piala, akhirnya direstuin lah sama orang tua. Jadi lu pas diomelin, Piala. Nih, Udah prestasi banyak gue nih, cuan Iya. juga ya. Ini lebih orang jadi- Sunda. Iya orang benar. Sunda. Suka bercanda, Sunda. Sukanya. Tapi kalau sama istri sukanya bercanda juga. Oh. Kalau nggak bercanda nggak akan. Obrolan sudah semakin enak. Oke, obrolan sudah semakin enak. Jadi gimana kalau kita ngobrol lebih, kita kulik lebih dalam lagi di segmen berikutnya yaitu Pillow Talk. Oke, saatnya ngobrol sambil meluk bantal karena yang lain belum tentu bisa dipeluk, tapi bantal selalu bisa. Asik. Ya deh kalau udah ngomongnya deep Bantal yang gini. enak Iya. dipeluk itu bantal apa coba? Bantal ini Bantal yang bisa kentut. kenapa begitu? Oh shit man. Oh belum nyampe Iya, ya. iya, Duduk iya. lagi. Coba lagi, ulang. Nanti ada lagi. Ada lagi. Nah mungkin nih karena sekarang kita mungkin masuk ke segmen Pillow Talk. Biasanya kita ngomong hal-hal yang lebih deep. Gitu. Berarti pembukanya tadi bener ya? Bener, bantal bantalnya- yang bisa kentut. Bantal bisa kentut. Mumpung bulan Ramadan nih. Iya. Gue pengen ngulik sedikit tentang Mas Pevi ini, sempat gue baca katanya hijrah ya Mas ya. Hijrah. Kalau Cangcuters kan hijrah ke London tuh. Iya. Iya kan? Nah, Mas Pevi ini hijrah tuh gimana ceritanya sih? Hijrah dari skateboard ke golf. Oh gitu. Ya, Semakin bukan- mahal olahraganya ya. Bukan hijrah sih. Jadi Apa tuh, Mas? cerita nih. Enggak usah. Nggak usah, ya? Udah. Digambar aja Nggak boleh. usah. Gimana? Bubar Jadi aja. dari kecil banget, dari bayi merah Bayi, gimana sob? Sampai- Bayi merah. sampai gua umur tahun 2011 lah ya, berarti kurang lebih umur 23-an waktu itu. Gua nggak tahu basicnya agama. Oh, lu cuman menganut tapi nggak Gue memahami. cuma menganut tapi tidak memahami. Oke. Jadi, KTP lah ya, maaf ya, kalau orang cuma Jumatan lah. Iya. Nah, baru tahu bacaan sholat pun di tahun itu. Di umur 23 Ya, tahun. tahu gua Al-Fatihah tahu jelas pasti tahu. Kulhu. Amin, bilang amin pasti tahu. Cuman sedetail-detailnya jabaran pembacaan sholat itu baru tahu ketika itu. Dan di situ awalnya bukan langsung ke sholat. Awalnya memang gua cerita nggak? Jadi dulu gua alkoholik juga. Oh. Nah, sempat alkoholik terus tapi nggak sampai ke narkoba gitu. Cuman alkoholik karena pergaulan yang dulu 2005 itu saya juara, pernah bilang juara nasional tadi. Gaji saya 2,5 juta sampai pada akhirnya gaji saya 20-30 juta something itu nggak cukup. Karena habis di Jadi 2,5 juta cukup buat makan, buat ngekos, buat apa segala macam, tapi ketika gaji 30 lewat ke atas nggak cukup dalam waktu 1 bulan. Wow. gemilang ya. Gemilang, Kok bisa ya? Ya, bahkan minjem duit di minggu terakhir gitu. Oh, itu berarti Kadang-kadang tanggal sering tua sama tanggal muda cuman beda 5 menit Karena berarti. Senin ketemu Senin saya ada di Tempat di yang tempat. itu yang Iya, di cahayanya kurang. Betul. Nah, ya. pada akhirnya lama kelamaan itu basically nggak ada yang bisa ngelarang saya. Karena saya hidupnya sendiri. Jadi nggak ada yang Dari larang. awal, Iya, ya. kalau ada barengan pasti ada yang bisa ngelarang. Iya, betul. Nah, SMP akhirnya udah ngekos soalnya SMP kan. udah ngekos, jadi nggak ada yang ngelarang. Kalau kata Sundanya hirup aing kumaing. Nah, lu Nah, apa apa coba? tuh subtitle? Ya aing hidup kumaha gua terserah gua gitu. Gua yang ngehidupin diri gua sendiri gitu. Iya, iya, Dulu berpikirnya seperti itu. Bahkan dulu sempat berpikir gua sukses karena gua, bukan karena siapapun. Tidak ada Tuhan, unsur Tuhan di situ. nggak ada unsur sama gitu. sekali. Karena Jerih memang payah nggak gue tahu nih. gitu Iya, kan. iya, Waktu itu
saya itu bisa mungkin nggak terlalu separah apa yang dipikirin ya. Cuman jadi lem laler, di mana ada lem laler di situ ada laler. Iya, betul. Paham ya? Paham. Karena saya dulu juga laler. Nah, dulu laler saya lemnya. Nah, berarti kita Kebayang laler. Iya, laler. Nah, Gitu aja. dulu seperti itu. Tiba-tiba ada teman saya yang memang memikirkan tentang scene-nya skateboard. Sangat khawatir dia tentang scene skateboard. Pada akhirnya, ini kalau gua grab PV, putar balikin PV, insya Allah mudah untuk muter balikin semuanya situasinya gitu. Pada saat itu saya diajakin kajian, selalu nolak. Pada akhirnya oke, gue ikut karena gue nolak itu takut ditanya gitu, bisa surat ini nggak, bisa surat ini nggak. Gue ikut. Sebelum ada kelewat, sebelum gue ikut di situ, gue udah berhenti minum total. itu karena maksudnya Sebelum lebih hijrah. sebelum hijrah kan. Bahkan orang taunya Pevi berhenti setelah hijrah. Padahal sebelum hijrah dari istri waktu itu. Jadi doanya istri tiap tahajud setiap malam tuh cuman satu, minta gue berhenti minum. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Makanya kalau gue masih yang lain, maksudnya nakal. Salah doanya lu, doanya itu doang. Ini tuh kata pepatah men. Ya, Di jadi- balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. behind the scene. Tepuk Di tangan situ buat selalu- bininya. Ya bini lagi bininya kalau karma. ada berdoa apa segala macam, dan akhirnya berhentilah minum. Berhentinya pun kalau misalkan contoh ya, ini alkohol nih, gue baru buka aja udah pengen muntah gitu. Kalau ada lambung minum dulu, baru dia keluar gitu. Kalau gue nggak, menciumnya aja udah ilfil berat gitu. Kok bisa? Nah itu. Kalau istri gue bilang, gue nggak usah debat sama lu, tapi gue langsung minta sama pabriknya. Ketika pabriknya bilang A, ya kemungkinan A. Minta sama yang di atas Mintanya men. sama- Kekuatan sama doa. Allah. Iya. Benar, tim produksinya. Tim produksinya. Benar. Pada saat itu akhirnya gue tergiring ke sana, ke organisasi. Belum ada organisasi sih sebelumnya, belum ada pergerakan, cuman kajian kecil lah. 7 orang, 8 orang setiap minggu. Akhirnya kita bikin satu pergerakan namanya Shift Pemuda Hijrah. Kalau pernah SPI. dengar, ada Ustadz Hanan Ataki. Nah itu salah satu tim kita untuk bisa sampai sekarang, penggerak. Ya udah kecantol ke situ, ya ke bawah, akhirnya ke situ terus, dan nikmat banget sih. Nikmat Gua hijrah ya. Pernah dalam satu masa down banget, punya hutang ratusan juta. Itu bisa kebayar dalam waktu kurang 6 bulan. Wow, ratusan juta loh. Bahkan gue sampai umroh, pulang-pulang beli mobil. Itu the miracle of itu hijrah Hijrah ya. Tapi ada sesuatu yang gue kerjakan gitu. Di situ ada sesuatu yang gue kerjakan sampai pada akhirnya gue bisa ngelunasin hutang gue, plus umroh berdua sama istri, plus pulang beli mobil. Ada caranya. Gimana? Nanti kita bahas. Keren ya. Caranya gak ada. Jadi Caranya, gua lo jadi punya Islam azam, dulu, men. punya azam. Gimana? Jadi Islam dulu, ntar gua ajarin. Oh, Nah, jadi ini mau arahnya ke sana. Ini di semua. Di semua. Ini di semua, di semua, di Gue semua. punya azam. Ketika punya azam ya pasti Tuhan pun Iya. melihat. Nggak akan mungkin gak ngeliat. Jadi waktu itu gue pernah bicara sama Ustadz Hanan Ataki, kalau pengen beres masalah apa segala macam, ya lu punya special case yang di mata Tuhan itu dilihatnya beda gitu. Urgent lah ya. Kalau sholat 5 waktu, semua sholat 5 waktu, umat muslim. Kalau dan lain-lain lah, sedekah segala macam. Tapi apa sih yang membuat berbeda? Gue coba waktu itu tahajud 40 malam itu tanpa putus. Wow. Dan gue selalu berdoa spesifik yang itu, dan apa segala macam gue jabarin. Sampai gue pengen mobil apa, mereknya apa, warnanya apa, dan ini Gue terkabul. pernah sampai denger sekarang. sih ilmu ini. Kalau Jadi lu pengen spesifik sesuatu. aja minta doanya. Iya. Gua sampai nangis sampai dari masjid ke rumah gua tuh 30 menitan. Gua tiap malam tektok. 30 menit itu jauh loh men. Ya. Dan pernah waktu itu hari ke-29 kalau nggak salah gua ketiduran dan gua ulang lagi dari nol. Oh, berarti itu emang udah komitmen. Komitmen. Ya. Komitmen, yes. Komitmen. Karena yang kalau membawa lu kalau sampai menurut gue tuh di semua agama. Kalau menurut gue kacamata Yes. gue ya, karena memang gue lagi pakai kacamata kan gitu. Nah, maksud gue tuh Tuhan tuh pasti akan melihat orang yang komit, Iya. gitu loh. Iya. Iya konsisten gitu. Kalau suam-suam kuku anget-anget
ayam kan ya gitu aja ya udah. gitu aja udah Ya, gitu setuju loh. gua. Gitu. Jadi maksud gua ya ini sebuah pencerahan sih kalau menurut gua. Karena semua orang bisa berhasil, betul. Iya, betul. Bisa berhasil. Tergantung Tapi tergantung dia di belakangnya itu bagaimana kan. tergantung istiqomahnya, Nah, tergantung konsistennya. Betul. Gua rasa kan banyak nih coach dong sedikit buat apa biasanya penutupan acara Betul tuh. biasanya. Apa biar yang bisa membuat konsisten membuat berhasil gitu. Sebetulnya apapun bidangnya, mau kerja, mau olahraga, mau apa-apa, konsisten pasti berhasil. Oke. Apapun. Nah, nanti ntar kita ulang lagi nih di belakang nih. Mas Fevi, coach dong. Nah, itu tadi ya. Ada lagi yang beda. Ada lagi. Oh, Kalau lagi. ada yang mau quotes, Boleh. tadi ada di menit berapa Mas? Lu panjangin, lu Ya, balikin begitulah lagi. cerita hijrahnya begitu. Oh, oke. Sampai bukan hijrah ya. Jadi dulu udah kadung namanya hijrah. Jadi terkesannya hijrah. Hijrah itu kan adalah perpindahan sebetulnya. Betul, movement dari Ya, satu poin ke poin makanya ini. Waktu itu pemuda hijrahnya pun ganti nama jadi shift. Oh, shifting gitu ya. Shift Iya, juga pindah kan. benar Dari shift, komputer. betul. Gede ke kecil, Ya. kecil ke gede. Shift. Cuman bahasa Inggris nggak sih? Oke, shift. Bahasa Inggris. Sip. Oh, shift. Oke. Iya, beda bang. Beda ya. Oke. Coba yo, ada lagi nggak yo? Iya, gue menarik sih. Soalnya memang maksud gue apa yang ngebuat lu tiba-tiba jadi gue Iya. karena ajakan tadi itu ya. Menariknya ajakannya itu gua dulu sama ustadznya itu nggak pernah detektor satu, nggak pernah lu orang salah, lu orang paling dosa gitu, lu orang nggak pernah ngelihat ke situ. Yang kedua, dia selalu melibatkan kasus dengan sejarah, Oh. bukan dengan hukum. Jadi kalau ada hukum, ada sejarah kan gitu kan. Nah, dia selalu melibatkan dengan sejarah. Ustaz, saya tuh gini, kenapa ya? Nah, dibalik flashback ke zaman Rasul, ke zaman Nabi. Dia pakai Pernah ada kejadian yang kayak gitu. lu gini dan solusinya begini. Ustaz gini dan dia kalau ngomongin sejarah itu kayak ini nyepet gua nih kayaknya. Kayak selalu merasa gitu. Dan akhirnya Kok nih orang tahu banget itu gue gimana? Padahal enggak sama sekali sih ustaznya kayak Stalking. gitu. Jadi dari situ gua tahu, akhirnya gua pernah ke Pangandaran 3 hari sama Ustadz Hanan ini, sama ada teman saya Kang Inong. Selama 3 hari ini dan dari basic gua nggak pernah tahu tentang agama, ini ngebicarain terus tentang agama. Tapi yang dibicarakan itu cuma 2 hal, surga dan Rasul. Oh. Tidak pernah ada cerita neraka gitu, cerita orang diazab gitu, nggak ada gitu. Jadi surga dan Rasul. Nah, surga udah jelas indah ya. Iya. Rasul udah pasti perkas power lah gitu, powerful gitu. Nah, sampai pada akhirnya pulang dari sana, gue cari tahu apa yang lebih dalam lagi tentang surga dan tentang Rasul gitu. Oh. Sampai gue mimpi ketemu Nabi Muhammad. Wah, luar itu orang-orang nyari loh. Gue mimpi Nabi Muhammad tuh tidurnya di dalam masjid. Wow. Gue lagi tidur di dalam masjid, lagi ngejalanin 40 malam itu. Nah, kalau banyak kata ustadz besar juga banyak, barang siapa yang memimpikan Nabi Muhammad, ya ada hadisnya kalau nggak salah ya, sorry kalau salah. Di luar mimpi bukan, kalau kalian mimpi di luar bukan mimpi aku, itu bukan aku, dari setan. Tapi kalau memimpikan aku, itu adalah aku. Itu men, bunyinya emang kayak gitu. Gitu ya? Kurang lebih kayak gitulah. gitu ya. Nah, tapi intinya itu gitu. Nah, di situ saya bangun, bukan bangga dengan diri saya sendiri, tapi oh berarti udah di Allah jalan dan yang Rasul itu ngelihat Lagi deket pergerakan tuh. kita. Itu lagi deket sama Berarti emang Tuhan. Bener. Udah di jalan yang Ya. seharusnya. Jadi betul. makin yakin, tapi ya namanya susah istiqomah itu. Yang gampang apa coba? Apa coba? Istirahat. Ih, Nah, Ya, jadi kita itu istirahat susah. dulu ya teman-teman. seru kayaknya istirahat dulu. Break ya. Kita istirahat dulu. 3 jam setengah lah ya. Ya. Nggak kelamaan. Jadi sebuah cerita yang menurut saya sih pencerahan banget, ya. Lumayan. Jadi buat teman-teman juga mungkin ada yang bingung atau sedang berada di dalam jalan yang mana yang harus kutempuh. Gila. Ya, ingat, tidak ada yang paling benar selain kembali kepadanya. Ya. Itu. Tapi yang gua Tapi itu saranin susah. jangan sampai lu kayak nuangin Coca-Cola. Kenapa Iya, tuh? Di saat lu tuangin Coca-Cola, Busanya. busanya ngerembes dan cepet hilangnya. Tempatnya hilang. Benar. Jadi lebih baik lu tuangin kayak tuangin bir. Bir. Oh, jadi Tetap ya ada unsur dalam duniawi. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi ini yang jadi gua sempet dijauhin Karena karena gua hijrah. kok gitu? sama
temen Jadi lu yang dulu waktu vibes-nya itu masih banyak banget yang hijrah tiba-tiba lu musik haram, lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu gitu. Nah orang-orang itu terparadigma itu hijrah itu gitu. Padahal Ternyata pas ngobrol sama gue teman-teman ya kayak tadi kayak barusan gue tuh masih humoris, masih kalem, nggak Masih denger tiba-tiba musik nggak sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah sholat berapa kali hari ini? Enggak, gua enggak gitu. Jadi Iya. ada alirannya juga memang. Betul, Gua betul. respectful. Iya, tidak. Gua Iya, respectful sama aliran-aliran yang lain gitu. Genre lah ya, Genre, bukan aliran. bener. Tapi kalau aliran kan muslim satu. Tapi genrenya ada pop, ada jazz, ada hardcore, Yes, ada banyak. grindcore, ada double pedal. sama gitu. psychedelic eksperimental. Nah, kalau gua itu positioningnya dulu di jazz. Oh, jazz. Kebayang nggak? Islam jazz. Sekalem Gila. apa gitu. Yoi. Ya kan? Begitu Tapi tetap rahmatan lil alamin gitu. tetap di jalannya. Di jalan lah. Tapi selalu berpedoman untuk gue sama jazz gitu. Gitu. Gue mah jazz gitu ya. Nggak ada kepingatan ganti Pajero gitu. Enggak ya. Oh, nggak Jazz jazz kan aja udah lama gitu. Udah nggak produksi. Udah nggak produksi sih. Iya, nggak usah ngomongin mobil sih. Kalau mobil main kemarin. Cara bisa pelan-pelan belajar tapi konsisten. Betul, Jangan betul, sampai betul. kayak Coca-Cola tadi. Bener sih. Karena emang susah loh men. Susah. Kadang tuh kayak kita sholat tobat nih. Mm-mm. Aduh kayaknya gue nyesel nih abis ngelakuin ini gitu kan. Tobat. Besoknya ada peluang. Yes, iya kayak gitu. Contohnya peluangnya yang gimana Mas Dio? Gue nyesel nih minum bir gitu Oh, kan. minum bir. Kayak dosa nih. Itu yang paling ngerinya. Tapi ingat dosa. Nah, Ingat. Itu yang terpenting. yang penting ingat dulu. Ingat dulu. itu Gimana udah ntar lah modal. gitu. Itu udah modal. Ya itu gitu. udah modal. Minimal at least punya iman sebiji zahro. Iman gitu. sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Kalau di gua. Ajari aku sungguh untuk menjadi kembali ke jalan yang Gua juga benar. lagi belajar. Jadi memang banyak Iya. sekelas ustadz pun godaannya lebih tinggi lagi mereka. Iya sih, gitu. Jadi pasti. Semakin tinggi pohon, anginnya makin kencang. nobody perfect gitu kecuali waktu itu Rasul yang paling perfect. Luar biasa. Begitu. Gokil. Inilah pengalaman dari Mas Pevi, Pevi Permana. Ya. Dan banyak juga mendapatkan kedisiplinan di situ. Di situ ya. Ya. Lu kenapa tadi? Kedisiplinan dan gue mau tepuk tangan. Cuman Doi masih ngomong kayak, ya ntar dulu deh. Boleh sekarang gak sih? boleh. Tepuk tangan deh Bang Mas Levi. Gak kena. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman, semoga pengalaman bukan apa ya, dari baik menjadi lebih baik lah ya, kalau boleh gue bilang gitu. Iya. Jadi semoga pengalaman dari Mas Pevi ini bisa juga menginspirasi teman-teman bahwa gue tuh bukannya ketika menjadi lebih baik gue jadi paling baik. gitu loh. Tapi ya inilah yang terbaiknya gue, dan gue berusaha untuk memberikan kebaikan itu ke yang lain. Kalau gue punya Kata-kata lu, prinsip karena gue dulu begitu dah. Jadi sebaik-baiknya saya belum tentu kamu lebih buruk. Seburuk-buruknya orang lain belum tentu kita lebih baik. Iya, Tapi betul, sebaik-baiknya kita belum tentu Tentu. orang lain itu buruk gitu. Iya. Jadi gue bisa berteman sama Siapa aja. Betul. Be humble. Be humble. Sit down. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down. Oke, jadi terima kasih banget Mas Pevi. Sama-sama. Pevi ya, AA. Udah. Akang. Akang Pevi udah bercerita tentang pengalaman religiusnya ya. Hari ini puasa lancar? Insya Allah. Nah, Udah puasa berapa kali selama sebulan ini? Udah full. Udah full. Pertanyaan menjebak. betul kurang. Kan diem-diem ada nggak ada Bagus. bininya dia. Tapi gue oke. nggak tahu ini hari Iya. keberapa ya puasa. Nah kan. Karena saking niatnya, jadi udah Sama, nggak aku juga ngitung. nggak ngitung, nggak. Iya, gue nggak tahu sih. Iya, hari pokoknya Nanti intinya. dulu saja gue puasa. Tahu-tahu orang puasa bilang aja. lebaran, oh udah lebaran. Tahu-tahu udah, deket. udah, gitu. Malah pas abis lebaran gue masih puasa. Karena lu bayar yang bolong. Nah, Enggak, insya Allah gue nggak bolong. jadi kan hari ini kalau bingung kan lagi di Jakarta Iya. nih ya kan. Udah tahu mau buka puasa di mana? Enggak, belum. Nah, kalau belum tahu mau buka puasa di mana, Mas Dio gimana kita buka puasa di mana Mas Dio nanti? Kita buka puasa di Muyen Coffee. Ini bukan. Oh, ini. bukan. Ini. ya. Aduh, gue aus gue minum dulu. Di mana Shoot, bro. Lagi puasa enggak? Lagi Ya, puasa. tapi kan harus ads gue. Jangan. Harus profesional. Harus profesional. Anggap aja ada. Betul. Alhamdulillah enak banget, ya Betul. Allah. Itu punyanya tante. Punyanya Muyen Coffee and Iya. Roastery. Itu di mana? Muyen
Ada di sekarang ada 3. Yang pertama ada di Tebet. Di Tebet. Di sini di Supomo di lantai 1 tuh ada Muyen Coffee, sama ada di Keramat Perla. Masih ada di Jakarta 3. Di Jakarta semua. Nah, kalau bingung mau buka puasa, kebetulan juga lagi di daerah Tebet. Nggak usah jauh-jauh kalau mau buka puasa. Di sini aja. Siap. Di Muyen Coffee. Muyen Coffee. Mana tepuk tangannya? Sepi banget. Mantap. Ya. Ingat loh. Ini sponsor. Kalau nggak disebutin Marah. Tapi ini Gimana? terbaik karena ini Jaksel, Muyen Muyen Coffee. Jaksel banget. Jaksel banget. Kopi yang Jaksel banget. Iya. Muyen Coffee, men. Muyen Coffee, men. Kayak siapa gitu yang ngomong kemarin. Iya. Oke, jadi buat Mas Pevi Permana, Akang Pevi Permana, thank you banget. Sama-sama. Udah share pengalaman religiusnya. Tadi udah ngobrol serius, sekarang kita akan pindah ke segmen berikutnya yang lebih fun. Wis, apa tuh? Nanam pohon. Enggak sih. Gerakan enggak. penghijauan. Iya, reboisasi kalau bahasanya dulu sekolah. Nah, jadi kita akan pindah ke game show berikutnya, yaitu Memori. Nah, jadi di game show ini kita harus menyebutkan nama hewan plus satu kata kerja. Satu kata kerja. Contoh, misal gitu ya. Dio nyanyi. Gue bukan hewan. Oh iya, sorry. Oh my. Contoh, misal tapir terbang. Hmm. Nah, terus Pevi lanjutin. Misalnya apa? Ular ngesot. Tapi harus disebutin juga. Apanya? Tapir terbangnya tapir tadi. Terbang, ular ngesot. Oke. Gitu. Nah, lo Tapir terbang, Ular ular ngesot, kodok berkicau. kodok berkicau. Webek. Asik. Webek. Gitu ya. Nah, jadi gitu cara mainnya. Kayak gitu cara mainnya. Nah, yang menang dialah pemenangnya. Siap. Ya. Yang kalah dialah yang kalah. Mau gimana lagi? Memang seperti itu dunia. Iya. Ya. Itu. Setuju gak nih? Siap. Iya, lanjut. Itu Ih, bagus. gila, gue baru kali ini mau game show udah kayak di kuburan, sepi banget. Tepuk tangan. Nah, Kurang bayarannya kayaknya. iya bener. Bayaran Enggak, lagi bayaran. lemas, bentar lagi Oh, buka lagi puasa lemas. soalnya. Gitu. Ya. Mulai Oke, dari- kita mulai dari Mas Dio. Wah, udah nih. Iya. Ayam break dance. Apa? Ayam Ayam break breakdance. dance. Ayam break dance beruang dansa. Ayam breakdance beruang dansa. Kucing hormat. Ayam break dance beruang dansa, kucing hormat. Ayam break dance buat beruang. dulu. Oh, belum. Ayam break dance beruang dansa, kucing hormat, sapi menggali. Ayam break dance beruang dansa, kucing hormat, sapi menggali. Lalu apa? Itu kan dua. Itu ih. Ular menari. Gua udah salah. Iya. Dari pertamanya gua. Hukumannya apa tadi hukumannya? Hukumannya. Yang kalah Yang kalah. ngikutin kata terakhir kan? Berarti ular menari berarti lu Oh, giliran begini. Oh, iya, jelas. Giliran begini. Namanya. Setuju. Setuju dong. Setuju nggak? Setuju. Oh, menarik. Menarik. Oke, sampai di sini perjumpaan kita Iya. di Tembak Podcast ya. Kagak nari dulu. Nari Nari ular, dulu. harus nari ular. Nari ular. Yang gini. Gila. Lu pada batal ntar kalau ngeliat gue lari, udah nggak usah. Nggak enak tau ngeliat gue nari. Enak. Serius men, nggak enak. Aurat. Ini bulan puasa. Subrek Mas Pevi di Sukrep. Sukrep. Oh, sukrep. Ganti lagi. Tadi subrek, sekarang sukrep. 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 Di Pevi Permana. Di apa? Pevi Permana. Pevi Permana. Apa tuh? YouTube? Di YouTube. Ya elah. Cepet lagi. YouTube, Instagram, Ya, semua namanya sama. semua sosial medianya di @Pevi Permana. Satu-satunya ya Pevi Permana ya. Banyak ada tadi Pevi Permak Jeans, Pevi yang lain-lain banyak lah. Oh. Siapa? Nama istrinya siapa? Nama istri maaf. Vina Permana sekarang. Vina Ya, Permana. sama. Mbak Vina Permana jatuh cinta sama Pevi karena humoris ya. Bukan, Lucu karena loh, duit suka saya banyak. lucu loh dia Oh, ini. karena duitnya duit banyak karena doa istri.
Trading. Oh, trading mindset. Ikutin ayo. Jangan. Investasi yang benar aja nih. Sesat. Investasi yang Awas benar. diciduk. Enggak ada. Investasi yang benar di Kopnus Pos ya. Kopnus Pos. Dengan Ya. imbal jasa 9,25%. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih Mas Pevi Akang Pevi Permana, terima kasih ya Sama-sama. sudah datang Terima ke kasih. Podcast Tembak. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen YouTube kita. Jadi sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ino Godio dan Saya Pevi Permana. undur diri, sampai jumpa.